Selamat pagi adik-adik sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Baik, abang harap adik-adik sekalian dalam kondisi yang sehat dan tetap menjaga stamina agar siap menghadapi ujian di hari depan. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah pastinya. Kali ini kita akan bahas tentang matriks. Apa itu matriks? Definisi singkat dari matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Demikian. Seperti itu sederhananya. Jadi susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, begitu matriks. Jadi susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi banyak baris dan kolom dari suatu matriks inilah nanti yang menentukan namanya ordo dari matriks tersebut. Di sini ada memberikan contoh matriks A, yang mana unsur-unsurnya A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian I, J, K, L. Baris itu yang mana? Baris itu yang mendatar. Jadi kalau kita misalkan ini ya berarti ini baris 1, kemudian ini baris 2, kemudian ini baris 3. Jadi yang mendatar itu namanya baris. Lalu kolom yang mana? Kolom yang vertikal, yang tegak. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Maka ini bisa kita simpulkan baris kedua. Maka ini kolom kedua. Jadi kalau ditanya unsur yang terletak pada baris kedua, kolom kedua itu siapa? Ya sudah jelas, tak lain dan tak bukan adalah si M. Berarti unsur yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. Kalau ditanya baris ketiga, kolom keempat, kita juga bisa tentukan. Nah, karena kalau kita lihat banyak barisnya ada 3, kolomnya ada 4, berarti ordo dari matriks tersebut adalah 3 kali 4. Jadi 3 menyatakan banyak baris dan 4 menyatakan banyak kolom. Jangan dikali jadi 12. Jangan. Tetap 3 kali 4. Demikian. Jadi banyak baris dan banyak kolomnya. Seperti itu untuk menentukan ordo dari sebuah matriks. Nah, berikutnya di dalam matriks ada istilahnya bagaimana kita mentransposkan matriks. Ingat konsepnya. Ketika kita mentransposkan matriks, hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah unsur-unsur matriks yang terletak pada baris menjadi unsur-unsur yang terletak pada kolom. Jadi seandainya ada matriks A berordo M kali N, berarti transposnya A transpos, jadi baik T besar atau T kecil itu sama saja, ordonya berubah menjadi N kali M. Jadi berubah, bertukar dia banyak baris dan kolomnya. Contoh, kalau ada matriks A, kalau kita lihat ini 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, berarti ordo dari matriks tersebut 3 kali 2. Ketika kita transposkan, maka kita dapatkan matriks dengan ordo 2 kali 3. Unsur yang terletak pada baris jadi kolom. Kolom baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Seperti itu mentransposkan. Jadi sangat mudah. Nah, berikutnya kesamaan matriks. Kesamaan matriks. Bagaimana kita mengatakan dua buah matriks yang sama? Dua buah matriks dikatakan sama apabila ordonya sama. Artinya apa? Banyak baris dan banyak kolomnya sama. Jadi tidak boleh barisnya sama, kolomnya tidak. Enggak. Ordonya sama, baris dan kolomnya sama banyaknya. Kenapa? Karena nanti unsur yang terletak itu sama. Kalau banyak baris dan kolomnya tidak sama, akan ada unsur yang letaknya tidak sama. Contoh di sini ada matriks A sama dengan B. Abang ngambil matriks A dan B-nya berordo 2 kali 2. Oke, maka dari sini kita bisa lihat
A sama dengan P letaknya, baris 1 kolom 1, kemudian B sama dengan I, kemudian C sama dengan R, dan kemudian kita bisa lihat D sama dengan S. Karena kedua buah matriks dikatakan sama, berarti unsur yang seletak juga harus sama. Jadi sangat sederhana. Jadi di sini kita masih bahas tentang materinya, teorinya. Nanti setelah ini kita akan bahas contoh-contoh soal agar adik-adik bisa menyelesaikan soal kuis yang kita berikan. Dan berikutnya adalah operasi matriks. Operasi. Di sini operasi aljabar. Bagaimana kita mengoperasikan matriks? Yang pertama, operasi penjumlahan atau pengurangan. Dua buah matriks bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan apabila ordonya sama. Tadi sudah mengatakan matriks ordo sama, banyak baris dan kolomnya identik, ya sama. Yang kedua, karena nantinya yang dijumlahkan ataupun yang dikurangkan adalah unsur yang seletak, maka kalau ordonya berbeda, kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Karena akan ada unsur yang tidak seletak. Demikian. Jadi harus sama ordonya. Contoh di sini ada matriks A dijumlahkan dengan matriks B. Abang ambil ordo 2 kali 2. Hanya bisa dijumlahkan dengan ordo 2 kali 2. Hasilnya kita lihat jelas di sini A dijumlahkan dengan P, B dijumlahkan dengan Q, C dijumlahkan dengan R, D dan dengan S. Jadi ketika matriks ordo 2 kali 2 dijumlahkan dengan ordo 2 kali 2, maka hasil penjumlahannya juga matriks ordo 2 kali 2. Kalau dikurang bagaimana sama? Kita tinggal kurangkan seperti itu. Jadi sangat mudah untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan matriks. Ingat, ordo harus sama. Itu untuk operasi yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita bagaimana mengalihkan matriks dengan skalar. Nah di sini awal ambil skalar itu K. Apa itu skalar? Skalar itu adalah bilangan konstanta. Boleh 3, boleh 2, boleh min 3. Minus juga skalar. Setengah juga boleh. 3/4 juga boleh. Jadi skalar itu bilangan atau konstanta. Bagaimana sifatnya? Ketika kita mengalihkan skalar K dengan matriks, jadi di sini K dikali dengan matriks A, abang ambil matriks A-nya ordo 2 kali 2, maka setiap unsur dikali dengan K. Demikian. Maka hasilnya KA, KB, KC, KD. Seperti itu kalau mengalihkan matriks dengan skalar. Sangat mudah. Ingat, setiap unsur kita kalikan dengan skalar. Hal ini sering digunakan mengalihkan skalar dengan matriks. Nah nanti ketika belajar tentang vektor, nah ini mau muncul seperti itu. Selanjutnya mengalihkan matriks dengan matriks. Kita bisa mengalihkan matriks dengan matriks. Yang pertama, jika kedua matriks merupakan matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang baris dan kolomnya sama banyaknya. Matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, matriks 4 kali 4. Tetapi kita tidak akan sampai ke 4 kali 4. Nah, belum saatnya untuk adik-adik sekalian. Nah, bagaimana sifatnya? Kalau matriks persegi, contohnya ini. Abang ambil yang 2 kali 2 dengan 2 kali 2. A kali B, ini matriks A, ini matriks B. Matriks ordo 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2, maka yang dihasilkan juga matriks ordo 2 kali 2. Bagaimana mengalihkannya? Perhatikan konsepnya. Mengalihkan, ingat konsepnya baris kali kolom. Jadi kalau kita lihat di sini karena ordonya 2 kali 2, berarti baris 1 dikali dengan kolom 1. Makanya hasilnya AP tambah BR. Kemudian baris 1 kali kolom 2, ini hasilnya. Dan seterusnya. Seperti itu jika kita mengalihkan matriks.
Nah, yang kedua boleh bukan matriks persegi, tetapi apabila memenuhi sifat. Misalnya di sini ada matriks A, ordo M kali N, bisa dikalikan dengan matriks B, ordo N kali P, maka akan menghasilkan matriks AB, ordonya M kali P. Dengan catatan banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Jangan dibalik atau di change, tetap seperti ini kondisinya. Contoh, kawan ambil di sini ada matriks P dengan dikalikan matriks P. Kalau kita lihat di sini ordonya barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti berordo 2 kali 3. Matriks Q di sini ordonya barisnya 1, 2, 3, kolomnya 1. Berarti di sini matriks Q-nya berordo 3 kali 1. Berarti memenuhi sifat. Maka langsung saja baris kali kolom. Kalau kita lihat hasil kalinya, berarti ordonya harusnya itu 2 kali 1 hasil matriksnya. Dan terlihat hasilnya di sini baris kali kolom. Nah, ini pasangannya kalau kita lihat baris 1, baris 2, kolom 1. Seperti itu. Mengalihkan matriks. Jadi operasi di dalam matriks, operasi aljabar yang ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Pembagian matriks tidak ada. Tidak ada bagaimana membagikan matriks. Tidak ada sifat aljabar membagikan matriks. Seperti itu untuk operasi aljabar. Kita lanjut. Untuk determinan dan inverse. Ingat, matriks yang memiliki determinan dan inverse itu hanya matriks persegi. Biasanya yang sering muncul itu ordo 2 kali 2. Juga kadang ordo 3 kali 3, tetapi mengenai determinannya. Bagaimana menentukan determinan dan inverse dari sebuah matriks? Kita lihat di sini untuk matriks yang ordo 2 kali 2. Kalau untuk matriks persegi ada istilahnya. Jadi di sini AB, CD. Jadi AD ini unsur yang terletak pada diagonal utama. Nah, itu namanya. Jadi yang diagonal utama. Kemudian B dan C ini yang apa namanya? Nah, ini namanya unsur yang terletak pada diagonal samping. Nah, itu. Jadi kadang ada soal jumlah unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama, itu maksudnya. Bagaimana menentukan inverse-nya? Jadi inverse dari matriks A itu 1 per determinan dari si A dikali dengan adjoint-nya. Bagaimana menentukan determinannya? Jadi determinannya selisih hasil kali unsur diagonal utama dengan diagonal samping. Makanya AD A kali D dikurang B kali C. Adjoint-nya apa? D dan A tukar posisi. Kemudian B dan C-nya kita kali dengan negatif. Nanti setelah ini kita akan bahas contoh-contohnya. Nah, untuk matriks ordo 3 kali 3. Jadi barisnya ada 3 seperti ini. Ya kalau ditanya diagonal utamanya siapa? Ya sama. Jadi yang ini diagonal utama. Nah, sudah pasti. Nah, bagaimana menentukan determinan? Nah, di sini determinannya. Caranya determinan A. Jadi cara sarus yang lazim digunakan itu AEI tambah BFG tambah CDH dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3. Kemudian di sini teorinya yang terakhir adalah sifat-sifat. Sifat-sifat di dalam matriks. Nah, misalnya nanti dari soal, kalau yakin hari ini bisa memahami A kali B sama dengan C, maka kalau yang ditanya matriks A berarti itu hasil kali dari matriks C dengan matriks B inverse. Kalau yang ditanya matriks B, maka itu hasil kali dari
A inverse dengan C. Nah, kalau ada A kali B diinverskan, maka itu sama dengan hasil kali dari matriks B diinverskan dikali dengan matriks A inverse. Kemudian kalau ada mengenai determinan, karena ini mau ditanya determinannya. Jika ada determinan matriks dari hasil kali matriks A dengan B, maka determinan matriks itu kita tidak perlu cari hasil kali matriks tersebut. Langsung saja dihitung matriks A berapa determinannya dan berapa determinan matriks B kalikan, sama saja. Sama determinan A inverse itu sama dengan kebalikan dari determinan A. Dan determinan matriks A transpose itu sama dengan determinan matriks A itu sendiri. Dan yang terakhir sifatnya determinan K dikali matriks A dikali matriks B. Jadi ini sebuah matriks. Determinan dari matriks ini K di sini skalar. Nah, seperti yang mengatakan tadi. Dan jika A kali B ordo n kali n, maka determinan matriks hasil kali skalar K dengan matriks A dengan B itu sama dengan K pangkat N, karena ordo N kali N, kali determinan dari matriks A kali determinan dari matriks B. Demikian sifat-sifat di dalam matriks dan materi tentang matriks. Setelah ini kita akan bahas contoh-contoh soalnya yang sering muncul saat ujian, dan agar adik-adik bisa menyelesaikan soal kuis yang kita berikan. Nah, yang pertama kita lihat di sini. 3 dikali matriks 5x y4 tambah min 6 x kurang 4 3 kurangi min 7 sama dengan 9 8 13 5. Ketika menyelesaikan soal, perhatikan apa yang diminta atau yang diharapkan oleh soal. Kita menyelesaikan ini pastinya menggunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat di sini. Perkalian skalar dengan matriks, berarti setiap unsur kita kalikan dengan skalar. Maka kalau kita kalikan ke dalam, hasilnya 3 kali 5, 15, 3x, 3y, 12. Nah, ininya tetap, jangan saja. Ini juga. Nah, berikutnya, sifat penjumlahan matriks. 15 tambah min 6, 9. 3x tambah x kurang 4 berarti 3x tambah x ya 4x kurang 4. 3y tambah 3 kurang y berarti 3y kurang y jadi 2y. Berarti 2y tambah 3. 12 tambah 12 tambah min 7 hasilnya 5. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua buah matriks yang sama. Kita lihat 9 sama dengan 9. Kemudian 5 sama dengan 5. Kita mau temukan nilai X dan Y terlebih dahulu. Dari mana? Kita bisa ambil yang pertama dari sini. Berarti 4X kurang 4 sama dengan 8. Kita bisa lihat 4X kurang 4 sama dengan 8, 4X sama dengan 12 berarti X-nya 3. Untuk menemukan Y, dari sini 2y tambah 3 sama dengan 13, 2y sama dengan 10, y sama dengan 5. Dan finishing touch-nya, sentuhan akhirnya, maka 2x kurang y, kita tinggal substitusikan nilai x dan y-nya. Berarti 2 kali 3 kurang 5, 6 kurang 5 hasilnya 1. Jadi tetap kita menggunakan sifat-sifatnya. Saya mengharap adik-adik bisa memahami dan mengingat sifat-sifat matriks, bagaimana menjumlahkan, bagaimana mengalihkan, dan bagaimana sifat dua buah matriks yang sama. Kita lanjut yang kedua. Diketahui matriks A dan matriks B. Matriks A berordo 2 kali 2, kemudian matriks B berordo 3 kali 2. Yang diminta adalah hasil, jadi matriks perkalian dari matriks A kuadrat kali matriks B transpose. Ingat, sifat matriks kalau ada matriks A pangkat 2 itu artinya bukan dikuadratkan unsur-unsurnya. Tidak. Atau pangkat 3 itu bukan di pangkat 3 setiap unsurnya. Yang benar adalah kalau A kuadrat artinya kita mengalihkan
matriks tersebut dengan dirinya sendiri. Berarti artinya kalau A kuadrat A kali A. Kalau A pangkat 3 ya berarti A dikali A kali A. Jangan di pangkat 2 atau pangkat 3. Jangan salah dari sekalian. Nah, untuk A kuadrat berarti A kali A. Nah, sifat yang tadi baris kali kolom. 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Begitu juga untuk yang ini. 1 kali 2, 2 tambah 2 kali 4, 8. Begitu selanjutnya. Hasilnya. Dan kita dapatkan hasilnya untuk matriks A kuadrat seperti ini. 7, 10, 15, 22. B transpos langsung saja. Tadi bagaimana mentransposkan unsur yang terletak pada baris menjadi unsur yang terletak pada kolom. Kita bisa lihat di sini min 1, 1, baris 1 ketika ditranspos menjadi min 1, 1 jadi kolom pertama. 2 min 2 baris 2 menjadi kolom kedua. Min 3, 3 menjadi kolom yang ketiga. Ketika kita kalikan, apakah bisa? A kuadrat berordo 2 kali 2. Kita lihat di sini, ini ordonya 2 kali 2. B transpos berordo 2 kali 3. Berarti hasilnya harus ordonya ujung-ujungnya ya. Sesuai dengan sifat yang tadi, berarti 2 kali 3. Kalau kita ikuti alurnya, berarti baris kali kolom. Ini dia. Baris kali kolom. Ini dia. Baris kali kolom. Ini dia. Baris kali kolom. Maaf, baris kali kolom ini. Dan selanjutnya hasil akhirnya jelas. Matriks dengan ordo 2 kali 3. Seperti itu kalau untuk mengalihkan matriks. Tapi ingat, kita transposkan tadi terlebih dahulu untuk matriks B-nya. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat di sini. Ada matriks A 2 3 3 4 dan matriks B min 1 0 1 2. Dia meminta determinan dari matriks C. Hubungan antara A, C, dan B diketahui bahwa perkalian matriks A dengan C senilai dengan B. A kali C, bukan C kali A, karena itu berbeda. A kali C sama dengan B. Dan yang ditanya determinan. Tadi abang sudah singgung menutup teorinya, materi. Kita bisa gunakan sifat. Tetapi abang tunjukkan dulu bagaimana menentukan matriks C-nya. Seandainya ada soal menanyakan matriksnya. Kita cari dulu dengan manual menentukan matriks C-nya. Sesuai dengan sifat, jika A kali C sama dengan B, berarti matriks C-nya sama dengan, ini pindah ke kanan, jadi tidak B per A karena pembagian tidak berlaku di operasi aljabar matriks, maka A inverse dikali B, karena di depan letaknya juga di depan. Menentukan A inverse, satu per determinan, determinannya jelas A kali D, berarti 2 kali 4, 8 dikurang 3 kali 3, 9 kali adjoin dari si A. Adjoin dari si A, D dan A tukar posisi. Kemudian B dan C kita berikan nilai negatif. Ini hasilnya. Ini si B. 1 per 8 kurang 9 masih minus 1, 1/1 dan seterusnya. Nah ini 1 per minus 1 kan minus 1, kita kali ke dalam. Ada yang sekalian? Berarti jadi minus 4. Ini jadi 3, ini 3, ini min 2. Ke sini saja. Yang ke sini jangan. Setelah, berarti ini sebenarnya si A inverse. Ada yang sekalian. Nah, ini tadi yang B. Kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal kalikan. Hasilnya jelas sesuai dengan sifat. Perkalian matriks selesai. 4 tambah 3, 7, 6, minus 5, minus 4. Ketika sudah kita dapatkan unsur-unsur dari matriks C, maka determinan C-nya sesuai dengan sifat hasil kali diagonal utama 7 kali minus 4 dikurang hasil kali diagonal samping 6 kali min 5 min 28 tambah 30 hasilnya 2. Berarti determinan dari matriks C yang berlaku hubungan ini itu 2.
Sebenarnya kita bisa gunakan langsung sifatnya yang sudah saya tuliskan tadi. Bagaimana menggunakannya? C jelas. Ketika A kali C sama dengan B, maka matriks C hasil kali A inverse kali B. Maka determinan C-nya itu sama dengan determinan A inverse kali B. Itu dia maksudnya. Sifatnya jelas berarti determinan A inverse B itu sama, artinya kita tidak perlu cari matriksnya. Sebenarnya determinan A inverse dikali determinan B. Determinan A inverse itu apa? 1 per determinan A, itu balikan dari determinan matriks A-nya. 1 per determinan A kali determinan B. Determinan A jelas, kita perhatikan matriksnya, berarti 2 kali 4, 8, dikurang 3 kali 3, 9, berarti minus 1. Untuk determinan B, min 1 kali 2 minus 2, kurang 0 kali 1, 0. Berarti min 2 kurang 0 minus 2. 1 per min 1 kali min 2, 2. Jadi saran abang kalian sekalian, jika ada soal seperti ini, kalian tidak perlu cari matriksnya, tetapi gunakan sifat-sifat determinan yang tadi sudah kita bahas bersama, yang sudah abang tuliskan. Mungkin saja bentuknya berbeda. Tetapi kalau untuk seperti ini, yang ditanya determinan, kita tidak perlu cari matriksnya apa. Cukup gunakan sifat determinan. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, nah seperti ini. Kita lanjut keempat, ada istilah-istilah di dalam matriks. Sifat-sifat di dalam matriks. Seperti soal yang keempat, diketahui matriks A dan I. Jadi kalau di dalam matriks, ini matriks identitas. Identitas perkalian. Nah itu dia, matriks I simbolnya. Matriks A kurang KI, K di sini skalar, K di sini skalar, adalah matriks singular. Nah mungkin adik-adik baru mendengar apa itu matriks singular. Untuk nilai K, jadi kalau di dalam matriks ada soal, kalian temukan kata matriks singular, itu artinya sebenarnya matriks singular itu matriks yang determinannya 0, atau matriks yang tidak punya inverse. Dia matriks persegi, tapi dia tidak punya inverse. Kenapa tidak punya inverse? Karena determinannya 0. Karena kita tahu menentukan inverse dari matriks 1 per determinan. Kalau determinannya 0, 1 per 0 kan tidak ada nilainya. Nah, kita tidak bisa tentukan nilainya. Maka kalau ada soal matriks singular, artinya determinan dari matriks tersebut sama dengan 0. Nah, itu dia artinya. Langsung saja, sebelum kita hitung determinannya, berarti kita cari dulu matriksnya. Matriks A kurang KI. Nah, ini matriks A. KI artinya K di sini skalar dikali I. Berarti kalau K kita kalikan ke dalam, maka K kali 1 K, K kali 0, 0, 0 K, K itu K. Berarti ini matriks KI. Kurang katanya, kita kurangkan. 2 kurang K, 4 kurang 0 masih 4, 3 kurang 0, 3, 1 kurang K, 1 kurang K. Determinan A kurang KI sama dengan 0. Tadi determinan A kali B. Kalikan, kurang 4 kali 3. Hasilnya ini kita akan mengalikan. Nah, melihat di sini, kita susun. Kalau sudah arahnya seperti ini, pasti persamaan kuadrat. Berarti yang kita lakukan adalah bagaimana memfaktorkan. Kita faktorkan. Nah, kita faktorkan K kuadrat kurang 3K kurang 10 sama dengan 0. Hasil faktornya adalah K kurang 5 kali K tambah 2. K-nya 5 minus 2. Berarti ada 2 nilai K yang memenuhi. Tinggal lihat. Kalau soalnya pilihan ganda, tinggal kita perhatikan. Jadi ingat, kalau ada soal seperti nomor 4, matriks singular, jadi artinya determinan matriksnya itu 0, tidak punya inverse. Yang terakhir, untuk ordo 3 kali 3, bagaimana menentukan determinan? Nah, tadi abang katakan ketika ada soal bertanya atau yang ditanyakan determinan dari sebuah matriks, mungkin matriksnya hasil kali skalar dengan atau inverse-nya, kalau yang ditanya determinan, kita tidak perlu mencari atau menentukan matriksnya apa, tapi cukup gunakan sifatnya. Nah, seperti ini, ada matriks A 2 kali A inverse. Ya kalau kita cari matriks
2 kali A inverse ya butuh waktu. Nah, biasanya kan kalau ujian itu soalnya terbatas, kita gunakan sifat. Apa langkah yang kita lakukan? Kita cari dulu determinan dari A-nya saja. Kita nggak perlu gunakan atau cari matriksnya, langsung gunakan determinan A, cari dulu. Dengan rumus yang tadi, pertama tadi cara saus berarti min 4 kali min 2 kali 3, 24. Ditambah 5 kali 4 kali min 1. Harap catatannya masih bagus ya di bukunya. Min 20 tambah 2 kali 0 kali min 6, 0 kurang, nah ini harus kurang. Nah kurang yang mana ini? 2 kali min 2 kali 1, 4. Kurang lagi min 4 kali 4 kali min 6, itu 96. Ya kan? Tambah 5 kali 0 kali 3, jadi kurang. Nah ini cara searus, nanti bisa kalian lihat catatannya kembali. Maka hasilnya 4 kurang 100 minus 96. Nah, kita gunakan sifat saja langsung. Maka determinan matriks 2 kali A inverse, karena A ordo 3 kali 3 dan 2 di sini sebagai skalar, maka determinan matriks 2 kali A inverse itu 2 pangkat 3. Jadi sifatnya ada. Abang tuliskan kali determinan A inverse. 2 pangkat 3 kita tahu itu 8 dikali determinan inverse 1 per determinan A, berarti 8 kali 1 per min 96. Kalau kita sederhanakan min 1/12 seperti itu. Jadi untuk mengenai matriks, sifat-sifatnya harus dikuasai. Bagaimana sifat transpose, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, sifat-sifat determinan, adik-adik harus bisa menguasainya dengan baik. Karena soal-soal yang sering muncul pastinya tidak mungkin di luar dari apa yang sudah kita bahas. Pastinya ini hal-hal yang sudah kita bahas. Abang harap adik-adik melalui video ini bisa memahami dengan baik dan mengulangnya kembali, supaya ketika saat ujian nanti adik-adik sudah siap. Demikian untuk materi matriks hari ini. Selesaikan soal kuisnya dengan baik dan pelajari. Kalau sekali mencoba belum sempurna, ya coba sekali lagi, karena kuncinya hanya di situ. Baik, tetap jaga kesehatan, jangan melancong kemana-mana. Kita doakan semoga situasi ini segera berakhir. Baik, selamat pagi.